Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan juga telah menciptakan kita semua makhluk manusia. Dan dengan itu kita bisa memahami tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Allah lah Zat yang wajib diibadahi tanpa menyekutukan sesuatu apapun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hatta yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang tauhid. Kenapa kemudian kita harus belajar tentang tauhid? Karena tauhid ini adalah kunci atau wadah segala amal-amal kebaikan kita atau amal-amal soleh kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat besar kelak nanti di yaumil akhir, yang bisa membuka pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Cuma pertanyaannya, sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita hari ini hidup masih mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahkan anak-anak kecil pun yang mereka sekolah madrasah atau SD pasti mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah. Namun berapa banyak kita saksikan ketika dalam keadaan sakaratul maut, dibimbing, ditalkinkan saudaranya, anak-anaknya, ibunya di sampingnya, qul la ilaha illallah, kita banyak menyaksikan banyak di antara mereka yang tidak mampu mengatakan kalimat tauhid tadi. Ini harus kita perhatikan. Bisa jadi kita seorang muslim, kita seorang mukmin, mungkin karena orang tua kita dilahirkan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, sehingga kita lahir dalam keadaan muslim. Tapi selama ini juga kita tidak pernah memahami tentang kalimat la ilaha illallah dengan benar. Apa saja perkara-perkara yang kemudian bisa membatalkan kalimat tadi? Apa tuntutan-tuntutan dari kalimat tadi? Selama ini kita tidak paham. Nah, makanya insya Allah andainya Allah mengizinkan melalui studio sahabat official ini, kita akan kaji tentang babut tauhid, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi ilmuwan kita semua, bisa menambah wawasan kita tentang keimanan kita. Karena kalau kita baca dalam sejarah, di antara wadifatul Rasul dan anbiya, tugasnya para rasul dan para nabi ini apa? Menyampaikan satu kalimat yang tadi, satu kalimat yang sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita awali kajian bab tauhid ini, yang kaitannya dengan apa? Keimanan kita. Kita awali dari makna tentang iman. Apa itu iman? Mungkin selama ini juga kita banyak di antara kita yang mungkin masih tidak paham apa itu iman, ya kan? Apa itu iman? Gitu.
Sehingga kita tidak paham dengan sendirinya iman itu apa. Nah, sehingga kenapa kemudian banyak orang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kemudian apa? Merusak iman tadi. Nah, karena mungkin diawali dari tidak memahami tentang kata iman. Al-imanu fil lughah at-tasdiqu bil qalbi. Ya. Iman menurut bahasa ialah percaya, membenarkan atau meyakini sesuatu dengan hati. Jadi iman menurut bahasa ya, al-imanu fil lughah ya, adalah apa? At-tasdiq, membenarkan. Ya, membenarkan bahwa Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita. Yakin. Ya. Dan ini yang kadang-kadang ya, apa? Ada keraguan dalam diri kita. Bahkan masih banyak orang mempertanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menggunakan akal pikirannya. Ya kan? Jadi seolah-olah ya, iman tadi harus sesuai dengan akal mereka. Mempercayai adanya Allah ini harus bisa dibuktikan dengan akal pemikiran mereka. Sedangkan akal diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk meyakini. Bukan berarti kemudian ya keyakinan kita harus mengikuti akal kita. Tidak. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada makna iman menurut bahasa tadi, betul-betul meyakini. Ya, meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menghidupkan ya kehidupan ini. Ya, ini harus kita yakini dulu. Nah, itu ya. Jadi makna iman secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan iman menurut istilah at-tasdiqu al-iqraru bil lisani wa i'tiqadi bi qalbi wal amalu bil a'dha'i. Ya. Bahwa iman itu ialah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badannya. Ya. Ini menurut syar'i. Nah, jadi bisa dikatakan iman itu sempurna ya, ketika ada 3 unsur dalam diri kita ketika kaitannya dengan iman. Itu apa? Al-iqraru bil lisan wa i'tiqadu fi qalbi wal amalu bil a'dha'i. Ya. Mengikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tadi wal i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan ucapan tadi bahwa aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Betul-betul meyakini tanpa ada sedikit pun keraguan. Kemudian apa yang ketiga? Unsur yang ketiga wal amalu bil i'tiqadi. Nah ini. Nah, ketika kita sudah mengatakan bahwa la ma'budu illallah, ya, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, ya, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa segala aspek hidup dan kehidupan kita, aktivitas kita ini adalah untuk Allah. Maka ini harus dibuktikan kalau dirinya mengatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya. Maka kewajiban orang beriman ini apa yang ketiga? Wal amalu bil a'dha'i. Harus melaksanakan bukti dari iman tadi, ya. Meyakini dalam hati, kemudian apa? Mengikrarkan dengan lisan. Maka bukti iman yang selanjutnya adalah dia taat dan melaksanakan perintah Allah, dibuktikan. Ya, ini baru imannya sempurna. Makanya nggak aneh, sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita banyak menyaksikan kan orang-orang beriman ya, yang notabene dia muslim, mukmin. Tapi kenapa kemudian banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin diri kita termasuk yang apa? Yang tidak mampu membuktikan imannya dengan wal amalu bil a'dha'i. Mengamalkan iman tadi dengan anggota tubuh. Artinya apa? Punten. Ya, kalau misalnya ya kewajiban kita apa? Yang termasuk dalam rukun Islam misalnya, sholat. Kan masih banyak. Di antara kita masih banyak apa? Melalaikan sholat. Meninggalkan sholat. Padahal ketika dia mengatakan lisannya apa? Oh, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami misalnya, ilah kami, Muhammad sebagai utusan kami, ya kan?
Ya, yakin dalam hatinya. Tapi kenapa kemudian tidak mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Bahkan mungkin banyak yang malah justru melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang kaitannya dengan iman. Jadi kalau insya Allah kalau kita dua paham imannya dengan benar, dengan makna tadi ya, dengan makna tadi ya, dengan menurut istilah bahwa iman itu adalah iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, bil amal a'dha'i, ya insya Allah iman kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengertian iman. Ya. Jadi supaya kita pahami, jangan sampai kemudian apa? Kita tidak paham selama ini, ya sudah usia katakanlah 50 tahun atau mungkin 30 tahun. Ya. 40 tahun atau seterusnya, kita selama ini tidak paham. Nah, yang penting Islam gitu. Yang penting sudah merasa beriman saja. Tapi tidak ada pembuktian tentang iman. Karena apa? Selama ini pun kita tidak pernah paham tentang iman itu sendiri. Jadi sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang pertama. Ya. Nah, nanti insya Allah pembahasan tauhid ini ya, kita panjang ya, tentang tauhid ini. Jadi jangan sampai kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala kan sudah sampaikan dalam Al-Qur'an. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaanmu muslim. Ya. Yang muslim yang tentunya beriman. Kita lanjutkan ya. Nah, kaitannya dengan iman ya. Sehingga berdasarkan kriteria tadi ya, makna dari iman tadi, apa yang tadi yang pertama ya, menurut bahasa adalah tasdik gitu kan. Nah, kemudian menurut istilah apa tadi ya, al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi, kemudian wal amalu bil a'dha'i ya. Sehingga ketika merutut apa ngikutin dari apa kriteria tadi ya, maka ada di antara kita ini ya, termasuk orang-orang yang apa? Bisa dikatakan dalam istilah munafik. Ya, mungkin kita sering dengar kan ya kata-kata munafik. Atau kemudian kita pernah dengar kata-kata fasik ya kan? Kemudian ini yang kemudian kadang-kadang apa, kita ndak tahu nih posisi kita di mana nih. Makanya insya Allah ketika kita belajar tauhid yang benar, takut-takut kita ini munafik, ngaku iman tapi dikatakan Allah munafik, atau bukan munafik tapi fasik. Nah, ini bahaya ya. Nah, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innal munafiki fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini ya, tempatnya di keraknya api neraka. Wa ya'udzubillah, kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar jangan termasuk dari kategori orang-orang munafik atau fasik. Nah, atau fasik. Apa itu munafik? Nah, munafik itu ialah orang yang mengakui dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota badannya, tetapi hatinya tidak meyakini atau menolaknya. Ini kebalikannya nih. Dia sholat, ya. Dia sholat nih. Dia sholat, ya. Dan mengatakan bahwa Allah sebagai Robnya, sebagai ilahnya, ya. Tapi kenapa kemudian dikatakan munafik? Hatinya benci, tidak meyakini betul. Jadi katakan orang munafik ini dalam ibadahnya kasarnya pingin dilihat orang. Tidak ada pengharapan dirinya mendapatkan ketika melaksanakan sebuah amal kebaikan, perintah Allah dalam anggota tubuhnya. Betul, dia melaksanakan dari kriteria iman tadi kan. Dengan lisannya dia mengamalkan, dalam anggota tubuhnya dia mengamalkan ya, dari definisi iman tadi. Tapi apa? Hatinya. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah kan ada tokoh munafik Abdullah bin Ubay itu kan. Dia sampai bikin masjid Dirar namanya. Apa? Dia untuk sholat sama. Tapi kenapa kemudian kegiatannya ini, kesehariannya selalu ngerintangin dakwanya Rasul? Karena apa? Hatinya benci. Jadi orang munafik ini dohirnya muslim, dohirnya mukmin, tapi karena didasari hatinya yang apa tadi, tidak membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, menolak. Ya kan? Bukti sejarah ketika Rasulullah di Madinah kan seperti itu. Ada tokoh munafik yang selalu merintangi dakwanya Rasulullah. Karena apa? Benci. Apa dia tidak syahadat? Syahadat. Apa dia tidak sholat? Sholat. Tapi benci. Nah, hari ini ya banyak juga
ya mungkin haji berapa kali, ya kan, sholat, saum sunnahnya mungkin nggak pernah telat, tapi benci tentang kebenaran yang Allah sampaikan, nolak apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, benci terhadap syariat Allah misalnya. Ini termasuk orang munafik, makanya bahaya ya. Jadi orang munafik itu ya ada tapi seolah nggak ada ya. Nanti ini pembahasannya kita panjang ya, karena kita nggak akan memfokuskan masa ini. Kita akan kembali nanti pembahasannya tentang tauhidnya. Tapi yang kaitannya dengan iman tadi ya, dikategorikan munafik itu bukan berarti dia nggak beriman. Itu kesimpulannya, dia beriman kepada Allah, pada Rasulnya ya, dia mengamalkan dengan tubuhnya tapi hatinya benci. Itu orang munafik. Kemudian yang kedua, fasik, ialah orang yang meyakini dengan hatinya, berikrar dengan lisannya, tetapi tidak mengamalkannya. Ini kebalik ya. Mungkin kita orang fasik nih kebanyakan ya sahabat, mungkin kita nih ya, yakin betul dalam hatinya, betul yakin adanya neraka, yakin adanya surga, betul yakin bahwa Allah akan menghisap segala amal perbuatan kita, yakin benar hati kita, yakin benar ya kan ya. Kemudian kita mampu mengucapkan dengan kalimat tadi, la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kesehariannya tidak diamalkan iman tadi ya. Malah justru apa yang kaitannya dengan perintah banyak mungkin ditinggalkan oleh kita, tapi yang kaitannya dengan kaitannya dengan larangan Allah, wah kita suka, bahkan terang-terangan hari ini. Maka ketika kita dalam keadaan seperti ini termasuk orang fasik. Beda kalau orang munafik sholat tapi hatinya benci, tapi kalau orang fasik hatinya tidak benci tapi malas untuk melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya kan. Nah, coba aja kita buktikan hari ini, ya kan. Misalnya nanti nih malam, misalnya nobar nih, ya kan, misalnya Indonesia lawan Jepang misalnya, main jam 7. Orang sibuk mempersiapkan nobar atau mempersiapkan sholat isya, karena waktunya hampir pas dengan sholat isya. Ini bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi panggilan Allah terlebih dahulu atau nunggu kick off babak pertama misalnya nobar ya. Ini. Tapi kalau imannya dia benar ya, tasdiknya benar dalam hatinya, diucapkan dengan benar, yakin betul dengan benar, maka apa? Dia akan membuktikan dengan apa? Oh, ini apa? Ini talbisul iblis, ini perangkat setan nih. Ya. Saya harus kalah ya, gara-gara main bola misalnya. Ya. Ini iman yang berbicara. Ya. Iman yang berbicara hal seperti ini. Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita kalah dengan perkara sebenarnya itu tadi, fasik kita, lemah, malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa punten ya, orang beriman itu ya, itu pasti akan diuji. Diujinya apa? Di antaranya adalah dengan perintah dan larangan. Supaya apa? Allah ingin tahu ya, Allah ingin tahu sampai di mana ketaatan mereka, keimanan mereka kepadaku, kata Allah. Allah uji dengan perintah dan larangan. Makanya kenapa kemudian nanti di yaumil akhir itu hanya tinggal nunggu balasan. Jadi sebenarnya hidup itu nikmat, nggak susah. Apa sih susahnya kita melaksanakan perintah Allah? Ya kan? Apa sih susahnya kita meninggalkan larangan Allah? Iya kan? Sholat, berat enggak? Saum, sedekah, ya kan? Kenapa merasa berat? Kembali kaitannya dengan iman. Kan tadi yang pertama, tasdik, betul nggak imannya? Membenarkan dalam hatinya, betul nggak? Kalau betul, insya Allah kuat, kalah urusan-urusan dunia itu. Nah, sholat paling banter berapa? 10 menit. Sedekah nggak mesti harus banyak. Ya. Tapi coba kalau kita melaksanakan maksiat, ya, misalnya menggunakan narkoba harus ratusan ribu, berzina, naudzubillah, harus nyewa hotelnya segala macam, ngeluarin uang berapa juta dan lain sebagainya. Tapi kenapa perkara maksiat yang mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan biaya
banyak di antara kita kemudian mampu melaksanakan, kaitannya kembali itu semua terjadi karena iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kembali kepada dua kategori tadi. Ketika meruntut kepada definisi iman tadi, ya, maka akan ada dua manusia dari kalangan orang beriman, bisa itu munafik, bisa fasik. Nah, makanya harus hati-hati. Tinggal nanti antum paham, oh iya, takut-takut kita ini orang munafik atau takut kita orang fasik. Ya kan? Karena dua-duanya akan ada risiko nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa kemudian kalau kita baca dalam Al-Qur'an, ya, banyak kan dalam Al-Qur'an sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam Al-Qur'an ini kemudian Allah sampaikan innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya kan. Allah sediakan kemudian dalam ayat lain Allah sediakan bahwa Allah akan sediakan jannatun na'im yang penuh dengan kenikmatan itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Yaitu tadi orang beriman yang benar imannya kemudian dibarengi iman tadi, ya, dengan amal-amal kebaikan, selesai, ya kan? Cuman tadi kembali, ya, kembali tentang bagaimana kita mentauhidkan tadi, menguatkan dalam keimanan tadi dalam diri kita masing-masing, supaya kita apa? Supaya kita mampu, ya, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan iman tadi. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini dulu sebagai awal pertemuan kita yang kaitannya dengan ilmu tauhid atau babut tauhid, yang menjadi sebuah mukadimah lah, bisa dikatakan seperti itu, ya, yang insyaallah setiap Jumat siang melalui studio official kita akan terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala membahas tentang tauhid atau bab tauhid ini, ya. Jadi itu saja sebagai mukadimah yang kaitannya dengan iman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, ya. Jadi kesimpulannya jangan sampai, ya, kita ini beriman sejak dahulu tapi kita tidak pernah memahami tentang iman itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.